terpercaya. Bangsanya, perempuan yang tangguh, pemberani, yang ditakuti oleh bangsa kolonial. Perempuan yang jadi buruan penjajah, melintasi bui ke bui karena keteguhan hatinya menegakkan kebenaran. Perempuan yang mendirikan serta memimpin partai berideologi Islam di Sulawesi Selatan. Dialah Opu Daeng Risaju, perempuan pemberani dari Kedatuan Luwu. Berlawan, kalau rakyat berdiri dengan urat leher yang hampir putus, itu berarti situasi kota dalam kondisi tidak aman saja. Berhentilah mengintimidasi, berhentilah mengancam kami, karena bagi kami sebuah kebenaran patut diperjuangkan apapun resikonya. Bumi Angin Mamiri adalah satu kawasan di timur Nusantara yang tak habis-habisnya melahirkan sosok perempuan tangguh. Yertin salah satunya. Aktivis perempuan asal Palopo ini sejak tahun 2014 menjadi fasilitator pro bono pada isu hak asasi manusia, kasus-kasus agraria, dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Palopo dan Luwu Raya. Pagi ini, Yertin akan menemui warga di Dusun Tandung Sikapak, Kelurahan Peta, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jaraknya masih dekat dari Kota Palopo, tapi perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Sebagai sebuah kampung yang paling tua di Palopo, lokasinya terletak di belakang Gardu Induk PLN dan tidak ada listriknya, kan agak miris itu. Yertin Ratu tergabung dalam organisasi Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia (SPR Indonesia) sejak tahun 2016. Dia menjabat sebagai koordinator SPR Indonesia untuk simpul wilayah Sulawesi Selatan bagian barat yang mencakup Palopo dan Luwu Raya. SPR Indonesia adalah organisasi nirlaba yang berpihak pada isu HAM dan pemberantasan korupsi, keadilan sosial bagi kelompok marginal, dan keadilan pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Bagi kita semua untuk mempertanyakan ada apa di balik ini. Sebagai aktivis perempuan, Yertin kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Perempuan masih dianggap tak layak menyampaikan isu besar seperti menyuarakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangannya sebagai pembela hak asasi manusia bahkan kerap menghadapi banyak rintangan. Jadi memang di tahun 2018 itu kemudian pembangunan Jalan Lingkar Barat dan banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang saya advokasi. Mungkin karena itu situasinya mau pilkada, jam 10 malam saya ditikam. Dan sampai hari ini pelaku penikaman yang sebenarnya belum tertangkap. Di balik kegigihan Yertin dalam menyuarakan keadilan, terdapat figur Opu Daeng Risaju, pahlawan nasional yang menginspirasi. Saya meyakini dan saya menganggap bahwa
untuk hal yang diyakini, untuk ideologi yang diyakini, untuk perjuangan yang diyakini, Opu Daeng Risajo mau mengorbankan segala-galanya. Opu Daeng Risajo, perempuan pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu yang mendedikasikan lebih dari separuh hidupnya melawan bangsa kolonial. Opu Daeng Risajo lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 1880 dengan nama Famajah. Ayahnya Muhammad Abdullah Tobareseng dan ibunya Opu Daeng Mawelu adalah kalangan bangsawan Bugis, keturunan murni dari Kerajaan Luwu. Kedatuan atau Kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan Bugis tua yang berdiri sejak abad 14. Rosna Daud, cucu Opu Daeng Risajo, menceritakan meski berdarah biru, sang nenek tidak pernah merasakan bangku sekolah formal. Sejak kecil, Opu Daeng hanya mendapat pendidikan agama Islam dari keluarganya. Jadi Opu Daeng Risajo itu belajar secara otodidak. Dia banyak belajar sama tokoh-tokoh pahlawan nasional lainnya. Beliau bersahabat dengan tokoh Haji Omar Said Sukraminoto. Opu Daeng Risajo itu pimpinan partai politik perempuan yang pertama di Sulawesi Selatan itu beliau. Melalui partai politik waktu itu beliau berjuang dengan partai politiknya. Ya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Perjuangan berhenti, tapi ide-ide, gagasan-gagasan kan tidak berhenti di situ. Umur 47 tahun, Opu Daeng mulai terjun dalam pergerakan nasional. Kesadarannya akan agenda politik muncul saat ia bertemu dengan Muhammad Yahya, seorang politisi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, sebuah partai politik berhaluan Islam. Opu Daeng memutuskan menjadi anggota PSII cabang Parepare. Secara historiografi, PSII bermula dari Syarikat Dagang Islam. Haji Samanhudi mendirikan SDI di Solo pada tahun 1905. Organisasi pionir gerakan nasional ini merupakan perkumpulan pedagang dan pengusaha batik Islam yang menentang kebijakan Belanda. Saat itu, Belanda membuka keran pasar bebas bagi pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pribumi. Syarikat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Syarikat Islam SI di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. SI memperluas bidangnya, tak hanya sebatas perlindungan ekonomi pedagang, tapi juga perjuangan politik dan kesejahteraan rakyat. Sarekat Islam kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII.
Pada 14 Januari 1930, Opu Daeng Risaju mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia Cabang Palopo. Dia sering rapat bagaimana membentuk cabang-cabang dari PSI ini. Tapi itu tidak terang-terangan yang dilakukan, karena dia sering mendapat tantangan dan hambatan bukan saja dari pihak istana, tapi dari pihak Belanda juga. Perjuangan Opu Daeng Risaju tidaklah mudah. Selain harus berhadapan dengan Belanda, ia juga mendapatkan tekanan dari kalangan bangsawan Luwu. Hingga akhirnya ia rela meninggalkan gelar kebangsawanannya. Pergerakan Opu Daeng Risaju semakin meluas. Ia bahkan mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia di Malangke. Imbasnya, Opu Daeng Risaju bersama sejumlah anggota Partai Sarekat Islam Indonesia ditangkap oleh Kontrolul Afdeling Masamba atau Bupati Wilayah Masamba. Ya, perjuangan berhenti, tapi ide-ide, gagasan-gagasan kan tidak berhenti di situ. Dan itulah yang kemudian ditakuti oleh pihak Belanda, sehingga beberapa cabang-cabang PSI itu dibekukan. Pada tahun 1933, Kongres Partai Sarekat Islam Indonesia diselenggarakan di Batavia. Opu Daeng Risaju hadir mewakili PSII Cabang Palopo. Sepulang dari Batavia, Opu Daeng Risaju kembali ditekan pihak Kerajaan Luwu, utamanya dari pihak Dewan Hadat Pro Belanda. Dia dimenjahijaukan karena dianggap melanggar hukum adat, hukum Majulakai Pabatang, sebuah norma adat yang berkaitan dengan gelar kebangsawanan. Apalagi ia adalah perempuan. Anggota Dewan Hadat menghukum Opu Daeng Risaju dengan diselong atau diasingkan selama 7 tahun. Namun hingga wilayah timur Indonesia, Sulawesi Selatan mencekam, Opu Daeng Risaju terbelenggu dan terbungkam dengan kebijakan Jepang. Dia menahan diri demi keberlangsungan hidupnya. Bangsa Indonesia dengan ini mendapatkan Pada tahun 1945, Indonesia merdeka. Kerajaan Luwu bergabung dengan Republik Indonesia bulan Oktober tahun yang sama. Sayang, kebebasan Indonesia dari belenggu penjajahan tak berlangsung lama. Beberapa bulan pasca merdeka, pasukan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua kembali mendarat di Indonesia. Kedatangannya diboncengi Nika, pemerintah sipil Hindia Belanda. Dengan dalih mengisi kekosongan pemerintahan dan mengamankan Indonesia, Belanda berhasrat merebut kembali Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya. Rakyat tak tinggal diam. Perang bergelora di seluruh penjuru Nusantara, termasuk di tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Dan dia melawan kehadiran sekutu kembali. Tapi ingat, bukan sekutu kemudian yang ini, dia lebih banyak kepada Belandanya. Tapi saya katakan tadi, Opu Daeng Risaju tidak melawan dengan kekuatan senjata. Langsung beliau disiksa di lapangan Bajo. Disuruh mengelilingi lapangan sambil diinikan senjata di bahunya, lalu diledakkan seperti itu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Perempuan Bugis itu punya hak yang sama seperti laki-laki. Perempuan punya hak yang sama untuk memperjuangkan. Jadi tidak ada lagi dalam kepala bahwa perempuan itu hanya sebatas ruang-ruang domestik. Opu Daeng Risaju dianggap sebagai otak pemberontakan pada Belanda di Luwu. Tentara Nika memburu Opu Daeng Risaju, bahkan membakar rumahnya dan membuat sayembara untuk menangkap Opu Daeng Risaju. Puncaknya, tentara Nika menangkap Opu Daeng Risaju di tempat persembunyiannya di Lantoro. Matahari, menatap matahari begitu, tanpa ada filternya sih. Rosna Daud. Ya pertama itu perempuan itu harus punya pendirian seperti itu, harus punya prinsip. Opu Daeng Risaju kalau ngomong itu, kalau dia bilang benar benar, kalau bilang salah salah. Dengan keteguhan prinsipnya, kejujurannya, ya tidak mengenal tidak mengenal namanya lelah.